Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat dan sempat, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia, di rumahnya Allah, di masjid ini, bersama dengan orang-orang yang juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang terbaik, insyaallah. Ada dikata oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Dan mudah-mudahan berkumpulnya kita saat ini nanti juga menjadi sarana atau wasilah untuk bersama-sama lagi kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu dari keuntungan kita sering berkumpul dengan orang soleh, orang yang mau memperbaiki diri, mau belajar, mau mengaji, itu adalah satu dengan yang lain nanti insya Allah akan memberikan syafaat, sehingga ketika bisa jadi wallahu a'lam nanti tidak terlihat di surga, maka saudara kita yang ketika di dunia itu berkawan, bersama-sama belajar mengaji, duduk bareng di majelis ilmu kayak gini, kemudian nanti menanyakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, si fulan kemana, si fulan berada di mana. Karena di dunia, di akhirat itu hanya dua tempat. Kalau nggak di surga berarti di neraka. Kalau di surga tidak ada, maka ya di neraka. Maka kemudian insya Allah saudara kita itu akan meminta kepada Allah, ya Allah, si fulan dulu ketika pengajian bareng, ketika salat jamaah bareng, oleh karena itu kami mohon kepadamu ya Allah agar dia dientaskan dari api neraka. Maka insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat syafaat temannya ini, saudaranya ini, ketika hidup di dunia bersama-sama belajar mengaji, sholat jamaah dan lain sebagainya, maka insya Allah kemudian diberikan syafaat atau pertolongan. Ini salah satu
dari sekian banyak keutamaan kita berkumpul dengan orang-orang yang mau memperbaiki diri hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis zikir. Nah, kemudian selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini bertepatan dengan malam tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah. Sudah menjadi keumuman khususnya di bangsa Indonesia, kaum muslimin yang ada di sini, setiap ada momen-momen bersejarah di dalam Islam, maka biasanya dibuatlah suatu kajian agar kita memahami terkait dengan peristiwa yang ada di dalam. Dibuatlah kajian agar kita ingat bahwa pada momen-momen tersebut ada kegiatan, ada kejadian yang luar biasa yang harus dipahami dan diketahui oleh umat Islam. Nah, salah satunya adalah walaupun ada beberapa perbedaan pendapat terjadinya Isra wal Mi'raj, tetapi kalau di Indonesia salah satu pendapat yang diyakini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam tanggal 27 Rajab, 2 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini mari kita nanti bedah apa itu Isra Mi'raj. Bagaimana Isra Mi'raj itu dan kemudian hikmahnya terkait dengan Isra wal Mi'raj. Yang pertama adalah apa itu Isra dan Mi'raj? Isra itu artinya adalah perjalanan di waktu malam. Jadi kalau arti secara bahasa, ini panjenengan kok malam-malam melakukan perjalanan namanya sedang melaksanakan Isra. Nah, ya, ini arti secara bahasa. Nah, kalau arti secara istilah yang dipakai, yang dipahami oleh umat Islam itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina pada malam hari. Hal ini sesuai dengan ayat yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, Maha suci. Siapa alladzi itu? Zat atau Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra, yang telah memperjalankan bi abdihi, hambanya, lailan pada suatu malam, minal masjidil haram, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju Masjidil Aqsa. Dan ini yang perlu kita pahami dari ayat ini adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi bukan Rasulullah yang berjalan sendiri, tetapi Allah yang memperjalankan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan sendiri, itu sesuatu yang tidak mungkin pada masa itu. Karena perjalanannya membutuhkan waktu yang lama dari Mekah menuju Palestina ini. Dan kendaraan yang tercepat waktu itu ya paling hanya onta. Kalau kuda sejauh itu barangkali mungkin kurang kuat. Nah, kalau onta itu kuat. Dan itu memakan waktu yang berhari-hari. Sementara ini melakukannya hanya dalam satu malam dan bahkan hanya sedikit malam. Sehingga ketika disampaikan kepada teman-temannya atau kepada orang saat itu barangkali tidak akan percaya. Itu kalau yang melakukan sendiri. Tetapi ini yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Kuasa. Sesuatu yang menurut makhluk itu mustahil, tapi Allah Maha Kuasa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan ini juga sekarang ini kalau bisa dicontohkan umpamanya, kalau panjenengan memperjalankan seekor semut kemudian dibawa di kantong, biar panjenengan naik pesawat dari Solo ke Jakarta itu sekitar 50 menit, bolak-balik kemarin 2 jam. Lah ini kalau semut ini cerita dengan temannya, aku ki mau bar seko Jakarta, lagi semulih menaiki hanya 2 jam saja. Itu mungkin semut-semut yang lain tidak akan percaya, karena kalau jalan sendiri dari Solo ke Jakarta, semut itu butuh waktu berbulan-bulan. Itu ya, butuh waktu berbulan-bulan. Tapi ketika diperjalankan oleh manusia yang tadi semut itu dikantongi kemudian naik pesawat, maka cukup waktu 2 jam bolak-balik. Nah, sementara ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, Zat yang Maha Kuasa, yang memperjalankan hambanya. Maka dan ini sebenarnya secara akal itu masuk akal. Nah, secara akal itu masuk akal. Kemudian apa itu Mi'raj? Ini saya terangkan dulu apa yang namanya Isra dan apa namanya Mi'raj. Mi'raj itu artinya adalah naik secara bahasa. Jadi kalau orang yang naik itu namanya Mi'raj. Ya. Sementara arti secara istilah Mi'raj itu adalah perjalanan naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ke-7, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha. Hal ini sesuai dengan ayat walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain. Jadi Rasulullah itu pernah melihat malaikat Jibril dalam rupa yang asli 2 kali. Ketika di bumi, dan kemudian yang kedua adalah ketika di Baitul Ma'mur. Inda Sidratil Muntaha, ya, di Sidratil Muntaha. Jadi melihat malaikat Jibril dengan yang aslinya di Sidratil Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Kemudian idh sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad itu melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basar wa ma tagha. Penglihatannya Nabi Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sesungguhnya
dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Jadi Mi'raj itu adalah perjalanan Rasulullah SAW naik dari Masjidil Aqsa di Palestina, langit 1 sampai tembus langit 7, kemudian sampai ke Sidratil Muntaha, menerima wahyu, sholat 5 waktu. Itu namanya Mi'raj. Jadi kalau Isra, perjalanan pada suatu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik langit 1 sampai 7 sampai ke Sidratul Muntaha, itu namanya Mi'raj. Dan ini dilakukan hanya pada sedikit malam saja. Kemudian kapan terjadinya? Tidak ada kesepakatan para ulama hadis dan para sejarawan muslim tentang kapan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Ada yang menyebut bulan Rajab, ini yang mayoritas kalau di Indonesia umat Islam meyakini. Ada yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan juga berpendapat di bulan Syawal. Ini terdapat di dalam kitab Fathul Bari. Di sana dijelaskan pendapat-pendapat para ulama terkait kapan terjadinya itu. Jadi terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Ya, cuman kalau kita ini di Indonesia mayoritas ya itu, karena dari kecil kita para kiai-kiai kita ya gitu. Kalau apalagi di tanggalnya dicetok, ditulisi gitu ya. Tanggal merah itu 27 Rajab gitu ya. Terjadinya Isra wal Mi'raj. Nah, itu kemudian melekat. Tapi memang terjadi perbedaan pendapat. Jadi kalau nanti ada orang yang mengatakan tidak di bulan Rajab, terjadi di bulan Rabiul Akhir atau di bulan Ramadan atau di bulan Syawal, ya memang ada dalil-dalil dari para ulama zaman dahulu. Dan terdapat dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian, Imam Ibnu Hazm mengatakan terjadinya pada bulan Rajab di tahun ke-12 kenabian. Jadi Rasul menjadi nabi 12 tahun, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan Isra wal Mi'raj, dan menurut Imam Ibnu Hazm terjadinya pada bulan Rajab. Sementara Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi mengatakan terjadinya pada malam 27 Rajab. Nah, ini yang kemudian di Indonesia, di kita inilah diyakini tanggal itu, atau kita mengambil pendapat yang ini. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa banyak ulama yang melemahkan pendapat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada bulan Rajab. Sedangkan Ibrahim Al-Harbi dan lainnya mengatakan itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Terdapat dalam kitab Ibid halaman 95. Jadi memang intinya adalah terjadi berbeda pendapat, begitu aja. Sehingga tidak perlu kita nanti kemudian menyalahkan kalau nanti ada orang berpendapat yang berbeda. Itu begitu. Nah, kejadian-kejadian sebelum terjadinya Isra wal Mi'raj pada tahun 614 Masehi atau 8 tahun sebelum Hijrah, pasca peristiwa seruan dakwah di Bukit Sofa, orang-orang Quraisy mulai menampakkan penentangan kepada dakwah Islam. Ancaman itu semakin kuat, semakin deras dilancarkan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang masuk Islam. Olok-olokan, bullying, ejekan itu semakin menguat. Tujuannya agar
Rasulullah tidak dakwah kembali dan para sahabat yang telah meluk Islam kembali lagi kepada ajaran nenek moyangnya. Tidak mempan, diiming-imingi. Nah, biasanya itu. Kalau orang itu dijahati, terkadang itu malah kuat. Nah, terkadang maka diberi tawaran yang menggiurkan. Nah, ini juga pernah diiming-imingi. Sampai Rasulullah itu juga pernah diiming-imingi, ya Rasul, ya Muhammad, wis ora rasa dakwah lagi, wis kowe njaluk apa? Arep njaluk dunya sepiro akehe diberi. Minta perempuan yang paling cantik diberi, minta uang sebanyak apapun diberi. Pengen rumah yang paling mewah diberi, pengen kekuasaan kedudukan paling tinggi diberi. Yang penting orang dakwah. Nah itu mah begitu biasanya. Dan itu terjadinya sampai sekarang itu ya. Jadi kalau ada ulama yang terkadang begitu, ya, menyerukan kebenaran, kemudian mengancam eksistensi penguasa, terkadang kemudian diancam, dijelek-jelekan namanya, dipenjara. Tetapi kalau tidak mempan, nah disogok istilahnya begitu, disuap, diiming-imingi. Wis ora sak macem-macem neka-neko, kowe nang omah kepenak, wis kowe njaluk apa. Nah ini. Nah, kalau orang yang imannya lemah itu bisa bergeming. Akhirnya menuruti. Nah, termasuk Rasulullah dan para sahabat juga begitu diiming-imingi. Ya. Kemudian nggak mempan juga diputus kekeluargaannya. Diputus kekeluargaannya. Istilahnya kalau mamanya ada kayak contoh Mus'ab bin Umair begitu. Begitu masuk Islam sudah diancam luar biasa, diiming-iming, nggak mempan, diputus keluarganya oleh ibunya. Nah, wis tidak disuplai lagi apa namanya? Ya uang jajannya dan lain sebagainya begitu. Orang diaku anak lah istilahnya begitu. Nah, diputus kekeluargaannya. Dipersekusi, disiksa luar biasa. Dan kita ingat Bilal bin Rabah itu luar biasa penyiksaannya. Ya, dibawa ke tengah padang pasir yang luas, diterik matahari, tangan kakinya diikat, dipatok-patok begitu, diempat patok. Kemudian dadanya ditindih dengan batu besar, matanya itu diganjel pakai lidi, dicambuk-cambuk. Tapi imannya yang kokoh, yang kuat itu tetap ahad tidak mau dia kembali ke ajaran nenek moyangnya itu. Siksanya luar biasa. Dan memang begitu orang yang beriman itu. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang yang telah mengaku beriman itu akan dibiarkan saja sementara belum diuji? Tujuannya apa? Diuji itu supaya Allah tahu siapa orang yang beriman sebenarnya dan siapa yang hanya di mulut saja dusta belaka. Itu begitu. Tidak mempan, pressure, tekanan yang kuat kepada Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW. Tapi semuanya itu dilakukan dari arah manapun pokoknya itu. Luar biasa. Rasul itu diancam, dibunuh, dilempari kotoran onta, dilempari kotoran manusia. Terus semuanya pokoknya sudah dilakukan itu. Tapi tetap saja berdakwah Rasulullah SAW. Jadi kalau mamanya kayak kita itu diuji, ya memang karena iman kita itu kecil, ya ujiannya kecil juga. Diremehkan orang, gitu, dibenci orang, atau diboikot orang, atau mungkin hanya sekedar diusir orang, itu biasa. Itu dalam dakwah itu begitu. Sunatullahnya begitu. Ya. Sunatullah dalam dakwah itu mah begitu. Ya. Jadi tidak perlu heran. Bahkan kalau ulama-ulama zaman dahulu banyak yang meninggal di tiang gantungan. Itu hal-hal yang sunatullah, hal biasa. Tapi kalau orang melihat, aduh, ngopor kosor-kosor begitu. Nah, ya. Tapi insya Allah pahalanya yang begitu luar biasa besarnya ini. Kemudian di tahun
614 Masehi dan 616 Masehi, sebagian sahabat pengikut Rasulullah SAW itu hijrah ke Habasyah, ke daerah Ethiopia, masuk negara yang miskin ini. Jadi 2 kali, pada tahun 614 Masehi dan pada tahun 616 Masehi. Pada tahun 8 tahun sebelum hijrah dan 6 tahun sebelum hijrah. Kemudian pada tahun 617 Masehi, nah Bani Hashim dan Bani Muthalib diboikot. Jadi karena Yesus tidak bisa membendung dakwahnya Rasulullah SAW, diboikot akhirnya. Sampai-sampai Rasulullah SAW dan para sahabat itu makannya hanya rumput. Rasulullah mengganjal perutnya dengan batu, karena saking laparnya tidak ada makanan yang dimakan. Dan itu sunatullah dakwahnya kayak gitu itu. Dan pada tahun 619 Masehi, Abu Thalib, pamannya Rasulullah SAW yang senantiasa membela dakwahnya Rasulullah, itu ponakannya ini wafat. Walaupun senantiasa membela Rasulullah, qadarullah meninggalnya dalam kondisi tidak masuk Islam. Tidak mau bersyahadat, karena ketika ditalqin untuk bersyahadat, Abu Jahal, Abu Lahab itu menimpali, jangan kamu itu meninggalkan agama nenek moyangmu gitu. Sampai akhirnya kemudian meninggal. Rasulullah sedih menangis, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ayat turun bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu itu Muhammad orang isom ke hidayah. Hidayah itu yang memberi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul begitu kepada pamannya yang sangat dicintai karena senantiasa membela dakwahnya begitu. Ketika ada ancaman dari orang-orang kafir Quraisy, membela pamannya ini, Abu Thalib ini. Itu pun tidak bisa mendapatkan hidayah. Mula Bapak Ibu, ketika mungkin ada kita melihat seseorang, wih Bapak Kiai di pondok pesantren lho, anake mamane di preman begitu, jangan dicela orang tuanya. Bisa jadi dia tiap malam tahajud nangis terus itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak jadi anak yang soleh. Bisa jadi, karena kita nggak tahu. Gak usah seudon, karena memang hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi juga tidak bisa mengislamkan bapaknya Azar. Nabi Nuh, Nabi juga tidak bisa mengislamkan anaknya Kanan. Nabi Lut juga begitu. Ada yang durhaka di antara keluarga dan seterusnya. Istrinya itu durhaka. Ini kalau kita melihat realita nanti di kehidupan nyata, jangan mencela begitu. Wah, cuma kiai jangan gitu. Karena memang hidayah itu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia imannya sangat kuat dan diuji itu tadi itu. Dan ujian terberat itu salah satu dari keluarga. Ujian yang paling berat. Karena nanti ketika dakwah itu orang akan ngomong, orang sang ngomongi wong liya, bapakmu gitu ngomongi kan gitu. Perintah sholat terus ngomong liya, bapakmu orang di masjid kan ngono ora sholat. Pas ngomong liya bojomu kae lho orang masjid, bapak ngono iso wae. Anakmu kae lho. Lagi mendem nang perapatan bisa jadi kayak gitu. Makanya berat memang gitu. Allah uji kayak gitu bisa jadi dia imannya memang sangat kuat, itu bisa jadi. Jangan mencela, karena urusan hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iman Islam, hidayah tidak bisa diwariskan dari seorang ayah maupun ibu yang sangat berbakti, belum tentu. Kayak tadi, Nabi pun tidak bisa. Dan ini menunjukkan bahwa
Allah lah yang maha kuasa. Sehingga ketika kita dakwah, itu ya, oh alhamdulillah ada orang yang mau berangkat ke masjid, mendengarkan pengajian, itu yang menggerakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hebatnya ustadznya atau kiainya, bukan. Tetapi Allah lah yang menggerakkan orang-orang itu, yang memberikan hidayah, kemudian akhirnya kakinya ringan dilangkahkan ke masjid itu. Jadi bukan hebatnya kiainya atau hebatnya ustadznya, itu bukan. Tapi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada orang. Tidak hanya pamannya yang meninggal, kemudian istri tercintanya Sayyidah Khadijah. Nah, Sayyidah itu Indonesia digawe gampang Siti. Nah, dari bahasa Arab Sayyidah. Nah, kalau laki-laki Sayyid, namanya kalau kita menyebut Sayyidina Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, kan begitu. Nah, kalau perempuan namanya Sayyidah, Sayyidati gitu. Jawa ilate Jawa ngono ya wis Siti ngono. Lah ini ya ora apa-apa itu ya. Gampang Indonesia biasane ngono kuwi wong Jawa-Jawa Sayyidati ngono angel ilate ngono kuwi. Wis Siti ngono, Siti Khadijah, istri tercintanya yang telah ya membersamainya, membelanya dalam suka maupun duka, bahkan seluruh hartanya dikorbankan di jalan dakwahnya Rasulullah SAW, wafat. Terjadi pada bulan Ramadan. Jadi kalau Abu Thalib wafat pada bulan Rajab, sementara Khadijah wafat pada bulan Ramadan. Berarti sekitar berapa? 2 bulan. Ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 2 bulan meninggal istri tercintanya. Yang biasanya kalau capek berdakwah, pulang, ada istri yang kemudian bisa menenangkan ya, gundah gulananya Rasulullah dalam jalan dakwah. Ya. Yang biasa mengobati sakitnya Rasulullah, yang biasa menghibur ketika Rasulullah sedih. Ternyata istri tercintanya juga kemudian wafat, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terjadi pada 3 tahun sebelum hijrah. Dan tidak cukup itu, kemudian pada tahun 620 Masehi, 2 tahun sebelum hijrah, Rasulullah SAW dakwah ke Thaif, yang harapannya dakwah di sana itu nanti disambut dengan baik. Namun ternyata mendapat penolakan yang luar biasa, sampai bahkan tidak hanya orang-orang dewasa, anak-anak pun itu melempari kotoran manusia, kotoran onta, kemudian melempari dengan batu, mengatakan bahwa Rasulullah gila dan seterusnya. Sampai-sampai sukunipun Rasulullah SAW berdarah. Nah, ketika berdarah itu malaikat Jibril, konon dalam suatu riwayat diceritakan, datang. Sedih. Malaikat Jibril itu melihat Rasulullah sang kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala diperlakukan begitu luar biasa hinanya oleh penduduk Thaif. Sehingga sampai saya menyampaikan kepada Rasulullah SAW, jika darahnya Rasulullah itu menetes ke tanah, maka bukit yang ada di sebelah itu akan saya ampukan penduduk Thaif itu. Sehingga Rasulullah itu mengusap itu darahnya agar jangan sampai menetes. Dan juga malaikat Jibril itu menawari Rasulullah SAW, ya Rasul, jikalau engkau menghendaki bukit yang ada di sebelah itu akan saya timpakan kepada penduduk Thaif karena dia telah durhaka kepadamu. Rasulullah dengan lembut menyampaikan, malaikat Jibril, jangan. Mereka kaumku yang belum tahu saja. Mudah-mudahan nanti kalau sudah tahu dia mau beriman kepada Allah dan kepada Nabi. Tidak jadi. Itu saking welas asihnya Rasulullah SAW. Ini awake
Coba. Yang suatu kaum ngomong kayak gitu, ya dilempari, dihujat, apa wae gitu. Malaikat Jibril teko ngono. Gitu ya. Kira-kira yang nawari gunung. Lalu kita angkat nih dusun ini apa begitu ya. Mungkin ada segih langsung ngono gue ya. Ya Rasulullah tidak. Ulasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia yang luar biasa. Saya ngulas alsihnya itu orang-orang yang menyakiti beliau itu tidak pernah dibalas tadi. Walaupun malaikat Jibril itu menawarkan. Subhanallah, luar biasa akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah sangat sedih ya. Karena paman pembelanya Khadijah istri tercintanya meninggal. Kemudian niat berdakwah barangkali ada yang mau begitu, karena di Mekah itu sudah tidak aman sama sekali intinya. Maka coba mengembangkan sayap dakwahnya di Taif ini. Ternyata sama saja di sana lebih parah lagi. Nah kemudian setelah itulah akhirnya terjadi yang namanya Isra dan Mi'raj. Menghibur Rasulullah SAW pada tahun kesedihan yang namanya Amul Husni, tahun duka cita karena meninggalnya pamannya, meninggalkan istrinya, dan juga tadi penolakan dan kekerasan yang terjadi oleh orang-orang penduduk Taif. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sedih itu, mengisra dan mi'rajkan. Nah, terjadi sekitar tahun 2 sebelum Hijriah. Sebelum Hijrah Rasulullah 2 tahun sebelumnya. Nah, pada malam Isra itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam bersama dengan pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib dan anak pamannya yang namanya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi sepupunya Rasulullah di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib. Nah, kira-kira rumahnya yang dilingkari sekitar itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginap di situ, tidur di situ. Ketika kemudian akhirnya datanglah Malaikat Jibril melalui atap rumah turun, kemudian membawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Masjidil Haram, kemudian dibaringkan dan dibelah dadanya dari bawah leher sampai ke bawah perutnya, mengeluarkan hatinya, membersihkannya dengan air Zam-Zam, kemudian memenuhinya dengan iman dan hikmah. Di Rasulullah SAW itu pernah dibelah dadanya 2 kali. Ketika masih kecil, ketika sedang menggembala kambing, ketika beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini orang yang menyusui Rasulullah SAW. Di zaman dahulu itu kalau orang punya anak, itu kemudian disusukan kepada orang lain bayar. Nah ini juga Rasulullah itu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Nah, begitu. Sampai agak besar, sekitar mungkin kira-kira umur 5 tahunan, ketika sedang menggembala kambing, itu kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Sehingga sampai-sampai teman-temannya pada takut dan kemudian menyampaikan kepada Halimatus Sa'diyah, dan saya takutnya kemudian dikembalikan. Khawatiran apa-apa masalahnya. Dan yang kedua adalah saat malam Isra Mi'raj itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya diambil oleh malaikat Jibril ketika Rasulullah menginap tadi di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib tadi itu. Kemudian dibawa ke Masjidil Haram, dibelah dadanya dari bawah leher sampai bawah perutnya, kemudian dikeluarkan hatinya dan dicuci
dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah, kemudian dikembalikannya seperti semula dan tidak ada lagi bekas belahan atau jahitan yang zaman sekarang operasi itu. Dan Rasulullah SAW tidak merasakan sakit sedikit pun, dan ini termaktub dalam kitab Fathul Bari juz 4 halaman 203. Jadi kisah-kisah ini insya Allah kisah-kisah yang bisa dipercaya. Ya mungkin kalau secara akal tadi orang tidak percaya tadi itu, orang mungkin tadi itu. Kalau secara akal, makanya orang beriman itu tidak cukup mengandalkan akalnya ketika sudah ada dalil yang jelas. Sementara dalil itu bertentangan dengan akalnya, maka yang harus diikuti dalilnya itu, bukan akalnya. Ini orang yang beriman itu begitu. Baru kemudian orang masuk akal kita orang patut tuh, bukan itu. Dalilnya mana? Oh sahih, ikuti, percayai. Itu seperti itu. Termasuk ini terjadinya pembelahan dada Rasulullah SAW oleh malaikat Jibril. Nah, bagaimana terjadinya sekarang? Tadi sudah apa itu Isra Mi'raj, gitu ya. Kemudian latar belakangnya kenapa kemudian Rasulullah SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aku telah didatangi buraq, yaitu seekor binatang yang berwarna putih, lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bihol." Jadi kalau yang bawah ini, ya, namanya adalah keledai, jadi atas namanya bihol. Nah, gambar itu. Hewan ini masih ada sampai sekarang kalau di tanah Arab itu masih ada. Ia merendahkan tubuhnya sehingga perut buraq tersebut mencapai ujungnya. Ini dalil dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini yang senantiasa berkhidmah kepada Rasulullah SAW. Maka beliau ini yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis, karena manapun Rasulullah dia itu ikut. Itu masalahnya Anas bin Malik ini. Nah, kejadian dalam Isra ini dari Makkah, Rasulullah mengendarai buraq, kendaraan yang berwarna putih, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bihol. Sangat cepat, jangkauan kaki depannya sejauh pandangan mata. Di satu langkah itu sejauh pandangan mata. Jadi Rasulullah SAW mengendarainya didampingi oleh malaikat Jibril. Lalu buraq itu pergi ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, di Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Bait itu rumah, Maqdis itu suci. Nah, di Baitul Maqdis ini Rasulullah SAW bertemu dengan Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga nabi-nabi yang lain alaihi wassalam, yang telah berkumpul menyambut Rasulullah SAW. Kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah ke depan, lalu Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat. Jadi Rasulullah mengimami sholat, yang di belakangnya adalah para nabi dan rasul yang lain. Nah, kemudian Rasulullah itu disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, imamnya para nabi dan para rasul. Jadi pemimpinnya nabi dan rasul itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya terjadi tadi pada saat Isra tadi itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di sana sudah ditunggu oleh para nabi. Kemudian Rasulullah mengimami sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian
Setelah selesai sholat, keluar dari Masjidil Aqsa, kemudian Jibril membawa 2 gelas. 1 gelas berisi khamar dan 1 gelas berisi susu. Lalu Nabi Muhammad SAW memilih 1 gelas yang berisi susu. Dan malaikat Jibril berkata, engkau telah memilih yang fitrah. Engkau telah memilih tanda Islam dan istiqomah. Nabi Muhammad SAW memilih susu saja, umatnya juga eneng wakil sing milih khamar. Apa menene? Dia milih khamar, apa yang terjadi itu? Jadi Rasulullah SAW memilih gelas yang berisi susu ini. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah SAW melakukan mi'raj, yaitu apa? Naik dari Masjidil Aqsa ke langit ke-1 sampai ke-7 dan sampai ke Sidratil Muntaha. Setiap langit maka penghuni langit menyambutnya dengan penuh gembira. Karena konon, ya, saya belum membaca hadisnya begitu. Antara langit dan bumi itu pernah berdebat, merasa paling mulia. Bumi menyampaikan, aku itu paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena di sini ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langit ora eneng, ngono kuwi. Nah, kemudian langit meminta itu salah satunya. Wallahu a'lam gitu ya. Itu ceritanya ada salah satu cerita gitu, tapi saya belum baca hadisnya ya. Nah, ini setiap langit maka penghuni langit itu menyambutnya, dan para nabi yang ada di setiap langit memberikan salam kepada Rasulullah SAW dan mengakui kenabiannya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, bapaknya manusia. Maka kemudian Nabi Adam itu juga menyambut Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengakui kenabian Rasulullah SAW. Kemudian naik lagi ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi siapa itu? Nabi Isa. Dan juga Nabi Yahya. Di langit kedua ada Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa bin Maryam. Kemudian menjumpainya dan memberi salam. Kemudian kedua Nabi ini menjawab salam Rasulullah SAW, menyambut beliau dan mengakui kenabian Nabi Muhammad SAW. Kemudian mi'raj lagi, munggah meneh, langit ke-3. Di sana bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal kegantengannya. Dan lalu memberi salam kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf membalasnya, menjawabnya, menyambut Nabi Muhammad, kemudian mengakui kenabian beliau. Kemudian mi'raj lagi, naik lagi ke langit ke-4. Di sana bertemu dengan Nabi Idris, memberi salam kepadanya. Nabi Idris kemudian menjawab, menyambut beliau, mengakui kenabiannya. Kemudian terus mi'raj lagi, naik lagi ke langit ke-5, bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Naik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian naik lagi ke langit ke-7,
bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Rasulullah naik ke Sidratil Muntaha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan lagi menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Jalla Jalaluhu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu berupa kewajiban melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Jadi awalnya sholat yang 5 waktu ini adalah berapa? 50 kali sehari semalam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun. Nah, ketika sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, ditanya oleh Nabi Musa, "Wahai Rasul, oleh-olehmu dia apa?" Saya begitu di bahasa kita. Kemudian menyampaikan bahwa kami diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan sholat 50 kali dalam sehari semalam, 24 jam. Berarti setiap berapa? 25 menit sholat, 25 menit sholat. Jadi kalau pamannya setengah jam berarti kan 48. Gitu kan? Kan sehari semalam 24 jam. Berarti kalau 50 kali berarti ya sekitar itu tadi 25 menit sholat, 20 menit sholat gitu. Kemudian Nabi Musa menyampaikan, "Wahai Nabi Muhammad, itu terlalu berat. Umatku sing biyen kuwi gede dhuwur kabeh, kuat-kuate ora kuat ning kon salat 50 waktu dalam sehari semalam. Munggah meneh ya lo diskon karo Gusti Allah." Nabi Muhammad pikir-pikir, oh ya, mungkin nggak berat itu umat. Akhirnya naik lagi, didiskon sampai bolak-balik beberapa kali itu. Sampai akhirnya yang terakhir itu apa? 5 waktu. Ya, sampai yang terakhir 5 waktu. Nah, ketika 5 waktu ini pun oleh Nabi Musa itu diperintah lagi, Muhammad, jalur diskon meneh wae. Sebab umatmu bakal kabotan. Ya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasa malu. Dari 50 jadi 5, maksudnya jalur diskon meneh. Ya. Dan akhirnya yang sampai sekarang inilah kemudian kita jalankan sholat 5 waktu. Dan ternyata 5 waktu ya betul, kita lihat banyak orang yang merasa berat ternyata dibalik. Nah ya tenang, iya toh. 5 waktu ada banyak orang yang merasa berat. Bukan karena fisiknya yang lemah, bukan karena fisiknya yang sakit, tetapi yang lemah sebenarnya karena keimanannya itu. Sehingga walaupun hanya sekedar 5 menit nggak nyampe itu kalau sholat itu pun rasanya beratnya luar biasa. Nah, betul itu 5 waktu. Dan insya Allah yang 5 waktu ini nilainya sama dengan yang 50 waktu. Dan ini kemurahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap kebaikan seseorang itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau sholat kita 5 kali ya 50 kali. Jadi pahalanya sama. Antara yang 5 waktu dengan yang tadi awalnya diperintahkan 50 waktu atau 50 kali. Ya kalau betul 50 kali mungkin dia selain sholat ya. Gitu ya. Itu sedih banget loh, bagi Arab nyebur ning sawah muntas nih masalahnya. Kan gitu. Nah ya serah kober itu wis. Lah malam nggak bisa tidur. Mereka Arab ngantuk wis kan sholat meneh, ngantuk kan sholat meneh kan gitu. Nah, iya.
Tapi ya Allah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat juga perjuangan gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga bisa diambil hikmahnya nih, apa-apa ngono ku yo silahkan diusahani sik gitu maksudnya itu loh. Oh, diusahani sing tenanan gitu. Ojo langsung kata ora iso di lobi, kata ora iso mentok iki bukan. Coba dulu, usaha dulu maksimal gitu ya. Maka insya Allah nanti ada jalan keluarnya dari segala macam kesulitan-kesulitan ini. Nah ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah SAW bersabda, aku kembali kepada Tuhan saya berkata, wahai Tuhanku ya Allah, berilah keringanan kepada umatku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengurangkan 5 waktu sholat dari beliau. Lalu aku kembali kepada Nabi Musa dan berkata, Allah telah mengurangkan 5 waktu sholat dariku. Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu melaksanakannya. Kembalilah kepada Allah, minta lagi keringanan lagi. Beliau bersabda, aku masih saja bolak-balik. Jadi minta keringanan, naik lagi, turun lagi, terus begitu. Nanti ya, sehingga Allah berfirman, wahai Muhammad, sesungguhnya aku fardukan 5 waktu sehari semalam. Setiap sholat fardu lipat gandakan dengan 10 kali lipat, maka itulah 50 sholat fardu. Begitu juga barang siapa yang berniat untuk melaksanakan kebaikan tetapi tidak melakukannya, maka dicatat baginya 1 kebaikan. Jadi wong niat apik tok ngono iki dicatat 1 kebaikan, 1 pahala. Nek dilakukan menjadi 10 kali lipat gitu. Jika dia melaksanakannya maka dicatat 10 kebaikan baginya. Sebaliknya barang siapa yang berniat ingin melakukan kejahatan tetapi tidak melakukannya, niscaya tidak dicatat baginya sesuatu apapun. Jadi niat apik, niat tok wis dicatat pahalanya. Tapi ini niat jahat durung dicatat sampai dia melakukan kejahatannya. Niat baik dan dilakukan pahalanya 10 dilipat gandakan. Kemudian niat jelek dan dilakukan dosanya hanya 1. Subhanallah. Luar biasanya kemurahannya Allah berikan kepada kita ini. Jadi kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat, tetapi kalau kejahatannya dicatat 1 kali saja. Niat tok belum dilakukan ya ora dicatat dosa. Nah, kemudian aku turun hingga sampai kepada Nabi Musa, lalu aku memberitahu kepadanya. Dia masih saja berkata, kembali lagi pada Tuhanmu Muhammad, mintalah keringanan lagi. Aku menjawab, aku terlalu banyak berulang-ulang naik turun jaluk keringanan, diskon gitu ya, sehingga menyebabkanku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah berjuang tenanan ngono kuwi lho. Jadi makanya kita bersyukur banget itu ya, sering baca sholawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saking istimewanya masalah sholat 5 waktu itu, Allah langsung panggil istilahnya begitu, sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang lain melalui perantaraan malaikat Jibril, haji, wa atimul hajja wal umrata lillah, sudah rentah kayak gitu dong. Zakat ya, wa atu zakat, ya tunaikan zakat begitu. Begitu pula yang lain itu melalui malaikat Jibril. Tapi khusus untuk masalah sholat, langsung Rasulullah SAW itu dipanggil, diperjalankan langsung, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diberi perintah sholat 5 waktu. Maka Bapak Ibu, ini jangan sampai kita tinggal sholat. Yang sampai dikatakan dalam hadis, pembeda antara Muslim dan kafir itu adalah masalah sholat. Jadi kalau sholat berarti Muslim, nah kalau kafir, nah dia tidak sholat tadi. Itu begitu. Nah, jangan sampai kita itu meninggalkan masalah sholat. Rekoso kayak ngopo tetap laksanakan sholat. Sholat juga nanti ada rusuk-rusuknya. Memang rukunnya berdiri, harus berdiri bagi yang mampu. Tidak mampu yo duduk gitu. Tidak mampu duduk berbaring.
Tidak mau berbaring telentang. Tidak telentang ya dengan isyarat saja sudah kedipan mata gitu dan seterusnya. Tidak mampu lagi ya disolati itu. Pokoknya sholat terus itu pokoknya orang itu. Jadi jangan sampai tinggal sholat. Dalam kondisi apapun, repotnya bagaimanapun, itu sholat 5 waktu ini harus kita laksanakan. Nah, oleh karena itu, mari kita ajak ya, pasangan hidup kita, anak-anak kita, saudara kita, kemudian tetangga kita dan seterusnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah, waktu-waktu sholatnya juga tidak mengganggu pekerjaan kita. Ya, kalau istirahat, duhur ya pas orang istirahat. Itu kan kerjaan yang rata-rata duhur yo istirahat, walaupun itu wong Islam yo istirahat. Asal ya waya mulai silahkan sholat sih. Nanti ya maghrib ya wis ning omah wis tenang, silahkan sholat begitu. Isya juga begitu sebelum tidur. Nah subuh ya longgar juga. Gitu. Orang-orang yang ngerti kesehatan dan seterusnya itu ya malah butuh wong Islam ngono ya tangine gasih. Gitu ya. Kerja sing tenanan wong wasih waktune esuk ngono kuwi. Insya Allah tidak mengganggu apapun sama sekali dan juga tidak lama, hanya beberapa menit saja. Ternyata repot tenanan yo, nanti sing rukun tok. Subhana rabbiyal azim, makanya sing satu kali tok ya rapopo, sah saja. Umpamanya begitu itu, sing rukun tok begitu aja sudah. Gak usah lama-lama umpamanya bisa insya Allah dilakukan di manapun kapanpun. Apalagi kalau di Indonesia ini paling gampang, nggak ada orang melarang begitu. Itu insya Allah. Jangan sampai kita meninggalkan masalah sholat 5 waktu. Nah, apakah Rasulullah SAW itu melaksanakan Isra Mi'raj itu hanya ruhnya saja atau ruh dan jasadnya sekaligus? Mayoritas ahlu sunnah wal jamaah, jumhurul ulama ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj yang dialami Rasulullah SAW adalah ruh dan jasadnya sekaligus. Jadi orang wonge kowe lagi turu terus ngimpi itu tidak. Nah, itu ya. Ya ruhnya ya jasadnya melaksanakan. Berdasarkan ayat subhanalladzi asra bi abdihi ini. Kata bi abdihi hambanya itu menunjukkan perjalanan tersebut adalah roh dan jasad sekaligus. Sebab seorang dikatakan abdun, hamba, jika terdapat unsur antara roh dan jasad. Kalau tidak ada rohnya jenenge mayat. Nah, masalahnya kan begitu. Neruh tok ya setan gentayangan kan gitu ya. Atau makhluk halus ngono kuwi. Jadi ya roh dan jasadnya, jasmani dan rohaninya. Itu mayoritas pendapat yang paling kuat di kalangan ahlu sunnah wal jamaah. Dan pendapat ini oleh para sahabat begitu banyak ya. Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Hudzaifah, Umar, Abu Hurairah dan macam-macam banyak sekali ulama sahabat-sahabat yang lain yang meyakini bahwa Rasulullah itu melaksanakan Isra dan Mi'raj ruhan wa jasadiyan, ruh dan jasadnya. Itu begitu. Walaupun nanti ada saja orang-orang yang tidak percaya. Orang mungkin kemarin angkasa pono mesti meledak langsung. Mesti aja saja ada orang. Karena tadi yang bicara masalah akalnya. Bisa jadi nanti suatu saat akan ada penemuan yang bisa orang itu nanti menuju mana gitu dan seterusnya. Sampai sekarang kan sementara baru ke bulan, mungkin ke planet Mars mungkin itu. Ya, sementara kalau yang ke langit sementara ini belum. Gitu ya. Belum sementara. Tapi wallah bisa jadi seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi bisa jadi nanti ada yang kemudian nanti orang bisa menembus langit pertama bisa jadi. Wallahu a'lam. Ya. Nah, zaman-zaman dahulu kita kan juga orang percaya tadi itu. Orang mungkin pesawatnya orang ini zaman biyen ngono kuwi. Mlaku kok dari Mekah mari Palestina kok semalam ya ora eneng. Gitu. Wis ngono meneh malam munggah ning langit Muhammad. Itu kabeh wis itu langsung ora percaya.
malah semakin menambah kesesatan mereka, kekafiran mereka. Nah, ini menunjukkan ujian keimanan. Kalau orang yang beriman, Abu Bakar langsung percaya. Apa betul itu yang dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj, melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian langit ketujuh, naik ke langit ketujuh sana? Betul itu dari Muhammad. Langsung percaya. Maka Abu Bakar digelari As-Siddiq, orang yang percaya. Langsung percaya, langsung percaya. Itu ya. Karena yang disampaikan itu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang belum pernah sekalipun berbohong, orang yang dapat dipercaya maka digelari Al-Amin. Si menggelari itu masyarakatnya itu, bukan ngaku-ngaku aku. Sing dipercaya bukan, tapi masyarakat semuanya, orang-orang kafir itu sebelum masuk Islam atau Rasulullah belum diangkat jadi Nabi dan Rasul itu juga mau percaya kafir bahwa Nabi Muhammad itu belum pernah bohong sekalipun itu. Nah, itu ya. Maka ketika disampaikan dan terdengar kepada telinganya Abu Bakar langsung percaya. Tapi bagi orang-orang kafir Quraisy ketika itu yaitu langsung menambah kekafirannya. Orang masuk akal, Muhammad tambah stres itu betul. Nah, Majnun itu dikatakan zaman dahulu itu. Muhammad gila, orang mungkin. Kan akalnya waktu itu nggak mungkin masalahnya, nggak masuk akal. Nah kalau sekarang sudah mulai tersingkap sedikit demi sedikit, maka terkait dengan masalah keimanan ini Bapak Ibu, ya tidak harus diakal-akalkan. Orang masuk akal pun itu udah ada dalil sahih begitu. Percaya sih sing penting ngono kuwi. Piye carane? Wis ora usah mikir ngono kuwi, percaya tenanan ngono. Ya termasuk ada surga dan neraka, ada siksa di alam barzah, di alam kubur. Itu begitu. Kan enggak masuk akal juga ada. Lah wis terus mati kok kuwi. Kok disiksa ki piye? Saya kadang wis ngono daripada mau dikubur disiksa dibakar wae. Lah wong malaikate golek bingung kan ngono kuwi. Pikirane kono kuwi. Itu kan hanya jasadnya saja. Itu jasadnya. Sementara kan ruhnya itu sudah pindah tadi di alam barzah. Sebagaimana kita dulu awal-awalnya itu sebelum di alam rahim ya. Itu ya tidak ada yang tahu begitu ya. Ketika itu kemudian masuk di alam rahimnya ibu ya, di alam arwah awalnya alam rahim, kemudian masuk sekarang di alam dunia ini ya, dimensinya sudah berbeda nanti ketika di alam barzah, alam kubur sudah berbeda juga. Dan nanti setelah dari alam kubur nanti bangkit hari kiamat masuk di alam akhirat. Nah, itu begitu. Nah, kalau bicara masalah apalagi hari kiamat, masalah-masalah yang ghaib, ya kita hanya percaya saja kalau ada dalil yang sahih. Ya, apalagi Al-Quran yang jelas-jelas kebenarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah hikmah Isra dan Mi'raj ini. Atau sebelum masuk ke sini, dalam perjalanan Mi'raj ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperlihatkan surga dan juga neraka. Diperlihatkan surga dan juga neraka. Neraka itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan penduduk neraka yang memiliki mulut yang bibirnya seperti bibir onta. Mulut-mulut orang ini dilempari dengan sepotong api dari neraka seperti batu sebesar genggaman tangan. Ketika batu dari neraka yang dilempar ke mulutnya, ke bibirnya tadi, langsung tembus keluar dari tuburnya. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kesalahan wong iki opo? Masuk neraka siksanya begitu berat. Dilempari batu dari neraka lewat mulutnya tembus ke tuburnya, ke pantatnya." Malaikat Jibril menjawab,
ya Muhammad, wong iki waktu urip ning alam dunya senenge makan harta anak yatim secara turun. Wong tuanya meninggal, hartanya diambil. Nah, nanti ya. Ini nanti dimasukkan di neraka dan setiap hari tadi dilempari batu dari neraka ke mulutnya, tembus ke tubuhnya. Kemudian Rasulullah juga melihat penduduk neraka yang perutnya buncit membesar, besarnya sebesar rumah yang sangat besar. Yang sangat besarnya itu dia tidak bisa kemana-mana. Dan kemudian setiap saat dilintasi oleh keluarganya Fir'aun, dari keluarga Fir'aun lewat, gitu. Banyak. Diinjak-injak perutnya yang besar tadi itu. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, penduduk neraka yang seperti ini itu kenapa sebabnya? Ya Muhammad, orang ini dulu ketika hidup di dunia suka makan harta riba. Jadi orang yang makan harta riba nanti di akhirat perutnya membesar, sangat besar begitu, diinjak-injak oleh keluarga Fir'aun yang dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian diperlihatkan lagi juga perempuan-perempuan maupun laki-laki yang di sebelah tangannya ada daging yang segar, yang bagus, dan di sampingnya ada daging yang bernanah, baunya sangat busuk. Tetapi orang ini anehnya, yang dipilih adalah daging yang bernanah dan sangat busuk, baunya sangat menyengat, dia makan terus-menerus. Kemudian disampaikan, ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ini kenapa lagi ini orang masuk neraka? Sedot-sedot di depannya ada daging yang segar, yang enak, yang bagus. Kok dia milih daging yang nanahan, yang membusuk, yang baunya sangat tidak sedap. Kenapa? Wahai Muhammad, itu umatmu yang ketika di dunia suka berzina, di rumahnya halal istrinya, di rumahnya halal suaminya, malah dia mencari-cari daging di luar sana. Nah, nanti di akhirat masuk neraka, kemudian setiap saat yang dimakan adalah bangkai yang busuk dan bernanah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian diperlihatkan juga penduduk neraka, perempuan yang, mohon maaf, payudaranya digantung di neraka, sakitan, menjerit-jerit terus perempuan. Kemudian ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa perempuan ini disiksa, digantung payudaranya, menjerit-jerit kesakitan di neraka? Malaikat Jibril menjawab, ya Muhammad, ini umatmu ketika di dunia wanita ini suka membawa masuk lelaki asing tanpa izin suami. Jadi mohon maaf ibu-ibu, jangan sampai memasukkan lelaki yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya, ya, karena salah satu ancamannya itu. Termasuk kenapa Jibril, penduduk neraka kok kebanyakan perempuan? Apakah waktu di dunia dia tidak sholat Muhammad? Apakah waktu di dunia tidak ngaji? Wah, pengajian paling akeh itu ya perempuan. Kenapa itu? Malaikat Jibril, oh karena mereka tidak mau bersyukur pada suaminya. Nah, jadi ibu-ibu ini harus sering terima kasih kepada sang suami. Diberi banyak alhamdulillah, diberi sedikit yo alhamdulillah. Nah,
Karena masuk surganya perempuan itu paling gampang jajan. Amal ibadahnya itu cukup sholat 5 waktu, cukup puasa wajib Ramadan. Kemudian yang ketiga, taat pada suami. Diperintahkan silahkan masuk surga dari pintu manapun. 8 pintu surga dibuka untuk ibu-ibu perempuan ini yang sholat 5 waktu, yang puasa wajib Ramadan, dan taat pada suami. Cuma yo taat niki wabot. Iya, belum nikah mungkin agak taat ngomong. Tapi begitu jadi istri belum tentu. Gitu ya. Tentu. Makanya ketika para sahabat itu protes kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, penake wong lanang iso jihad pahalane akeh, iso sholat 5 waktu di masjid, bisa nanti macam-macam lah, kok ibadah gampang, orang ana halangan barang. Gitu ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan tadi, malah justru perempuan gampang mlebu surga ning ngono. Ora usah ibadah sing neko-neko, ora usah haji, ora usah ngopo-ngopo, ora sunah macam-macam, puasa sunah macam-macam, sholat 5 waktu toh, puasa wajib, kalau taat suaminya, 8 pintu surga dibuka, silahkan mau masuk surga lewat mana. Subhanallah. Nabi Ibu, itu aja itu paling penting. Itu ya. Jadi itu dulu, nah silahkan kalau pengen nambah, nah silahkan. Gitu ya. Sholat sunnah, ya silahkan. Tilawah Quran, silahkan. Gitu ya. Kemudian puasa sunnah, ya silahkan. Gitu. Infak sedekah, ya silahkan. Bukan dilarang gitu. Tapi 3 tok tadi itu cukup memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini masih banyak lagi gitu ya. Cerita-cerita begitu Rasulullah SAW melakukan mi'raj, kemudian dilihatkan penduduk surga dan juga penduduk neraka yang kemudian bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita agar kita menghindari hal-hal yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Nah, hikmah Isra Mi'raj yang pertama adalah ujian keimanan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagian orang dahulu dan sekarang tidak mempercayai kejadian ini. Mereka memandang itu adalah tidak masuk akal. Itu sesuatu yang mustahil. Karena melakukan Isra Mi'raj dalam waktu hanya semalam saja. Maka bagi orang yang tidak mempercayai, ya tadi tambah kekafirannya tadi. Tetapi bagi orang yang beriman, tambah kuat keimanannya. Jadi ujian iman begitu. Orang-orang kafir Quraisy sudah langsung tadi menghina Rasulullah langsung, terus tambah kendir ini Muhammad itu, terus tambah ini. Orang percaya, orang masuk akal begitu. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lain langsung percaya, sehingga keimanannya akan semakin kuat. Nah, masuk kita yang juga nanti, ya, kan diuji terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggikan derajat keimanan. Karena orang yang diuji ya orang yang beriman. Sementara kalau orang yang tidak beriman bukan diuji, ya adanya di azab, disiksa. Gitu ya. Tapi kalau orang yang beriman, nah terkadang melakukan kemaksiatan dan nanti kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya balik meneh gitu loh. Ojo nglakoni maksiat dan tobat melakukan yang terbaik. Maka ditegur. Maka tegurannya apa? Oh sakit. Tegurannya apa? Oh kadang mungkin sawahnya gagal panen. Oh mungkin mohon maaf kemalingan, kerampokan, kecopetan. Itu bisa diteguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya ora usah duding-duding wong. Ngono lho maksudnya. Enggak apa-apa dhewe wae ngono maksudnya lho. Ngocahe dhewe ketika nanti kita dapat tadi ya, musibah itu kita kemudian mikir gitu loh. Ini janjian iki opo? Apakah ditegur di Gusti Allah karena mungkin tadi banyak dosanya, kurang bersedekah, tidak sholat jamaah, umpamanya begitu, apa enggak tilawah Quran, apa macam-macam. Ataukah ini barangkali memang ujian? Nanti ya, oh, ibadahnya rajin luar biasa, tetapi musibahnya datang bertubi-tubi seperti para sahabat dan Rasulullah tadi itu.
Itu ujian supaya Allah tinggikan derajat keimanannya. Itu. Nah, maka kita harus introspeksi diri terus. Kalau terjadi musibah-musibah yang menimpa diri kita itu, introspeksi diri. Apakah ini teguran? Apakah ini adalah ujian bagi kita? Insya Allah kalau beriman bukan azab, insya Allah, gitu ya. Walaupun sama-sama musibahnya, tapi beda, atau sama-sama meninggalnya kena namanya musibah apa begitu, tapi nanti nilainya di hadapan Allah berbeda. Kalau orang kafir ya berarti memang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau meninggal di dalam kondisi kafir. Tapi kalau orang mukmin ya dalam kondisi mati syahid insyaallah. Ya. Kemudian sebagian orang menjadi murtad. Ya. Usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis. Tsumma jaa min lailatihi fa haddatsahum bimasirihi wa bi alamati Baitul Maqdis wa bi irihim faqala nasun nahnu la nusaddiqu Muhammadan bima yaqul. Kami orang percaya, la nusaddiqu, saya tidak percaya Muhammad bima naqul, terhadap ucapan Nabi Muhammad, terhadap ucapan Muhammad. Orang percaya blas, orang masuk akal gitu ya. Fartaddu kufaron, maka kemudian mereka pada murtad sebagian dan balik kafir nih. Itu ya. Jadi ada sebagian yang memang kayak gitu. Parah bener lagi. Awalnya iman percaya, malah kita yang ngarang toh iki wong. Itu ada fartaddu kuffar, sebagian orang menjadi murtad kembali, menjadi kafir kembali. Fadaraballahu anaqahum ma'a jahlin. Jadi memang ini adalah ujian keimanan. Di wong sing imane tenanan, di wong sing hanya sekedar ngaku-ngaku iman tok. Nah, buktine kuwi bagian diuji kaya ngono tok, sebagian malah pada murtad ke kafir kembali. Kemudian ujian keimanan atas Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian keimanan atas Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma usriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Masjidil Aqsa asbaha yatahaddatsu an-nasu bidzalik. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melakukan Isra dan Mi'raj itu, pada pagi harinya yatahaddatsu an-nas bidzalik. Orang-orang pada umroh ya. Cita-cita ngobrol-ngobrol. Saya orang Muhammad ya mau baru mau merasa-rasa. Ngomongnya baru. Jadi mari Masjidil Aqsa di Palestina terkuyi malah munggah rono maring langit ketujuh. Ngono. Kemudian ada nasun mimman kanu amanu bihi wa saddaqu. Jadi ada yang kemudian juga mereka ya murtad, dan juga ada yang beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berwasau bidzalika ila Abi Bakar radhiyallahu anhu. Dan mereka golek golek Abu Bakar, lari golek cepet-cepet arep ngomong pakai wong ora percaya masalah iki. Abu Bakar piye? Ngono kuwi. Ya. Faqalu, ya. Mereka berkata hallaka fi sahibika. Kemudian yasumu annahu usriya bihi fil laili ila Baitul Maqdis. Qala dzalik qalu na'am. Ya. Jadi cerita percaya apa ora kowe? Muhammad ki lho ngomong ngene kuwi. Percaya apa ora? Terus kemudian menjawab qala dzalik tenan apa ora kuwi? Muhammad ngomong ngono kuwi dan Muhammad ngomong kaya tenan apa ora? Nah. Ya bener. Ya. La in kana qala dzalika laqad sadaqa. Nek ceritamu kuwi bener dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kuwi percaya. Langsung nang Abu Bakar. Itu ya. Qalu wa tusaddiqu annahu dhahaba al-laila ila Baitul Maqdis wa jaa qabla an yusbiha. Qala na'am inni la usaddiqu bima huwa ab'adu min dzalik. Asaddiquhu bi khair sama'i fi qudwatin aw rahatin. Falidzalika sumi Abu Bakrin As-Siddiq. Nah, saking percayane ngono kuwi, maka Abu Bakar suminya dinamakan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ngono kuwi. Tekok sih, tenan apa ora kuwi? Citamu kuwi Nabi Muhammad. Tenanan ngono kuwi. Wong ora percaya ngono kuwi. Lah kuwi piye? Pendapatmu piye? Nek kuwi tenanan diceritai oleh Nabi Muhammad, aku langsung percaya. Nah, kemudian karena langsung percaya ngono kuwi,
maka Abu Bakar digelari As-Siddiq. Jadi begitu ya. Kemudian keagungan ibadah sholat, nah, tadi sudah saya sampaikan. Ya. Sholat adalah ibadah yang diperintahkan ketika Rasulullah ke langit tadi, di Mi'rajkan. Sementara ibadah yang lain diperintahkan ketika Rasulullah di bumi. Nah, maka sholat ini merupakan mi'rajnya orang-orang mukmin di dunia. Jadi kalau kita pengen mi'raj, maka kita laksanakan sholat. Karena dialog langsung pada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan sholat. Furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi as-salawatu khamsina. Telah difardukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam beliau diisrakan 50 salat. Tsumma nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian dikurangi, didiskon hingga tinggal 5 salat saja. Tsumma nudiya ya Muhammad. Lalu diserukan wahai Muhammad, innahu la yubaddilul qawlu ladayya wa inna laki bihadhil khamsin. Perkataan itu tidak akan tergantikan, dan dengan 5 saat ini sama bagimu dengan 50 kali sholat. Jadi sholat yang kita lakukan insya Allah pahalanya sama dengan 50 kali sholat yang awalnya diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi saya agungnya masalah sholat, maka sholat itu langsung Allah perintahkan, tidak melalui malaikat Jibril. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Jadi mengapa kalau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ini menunjukkan keutamaannya, keutamaan Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini yang sampai sekarang sedang dikuasai orang Israel, dan kaum muslim sekarang sedang berjuang dari tahun 1946 sampai sekarang belum merdeka. Dan insya Allah kita nanti juga akan dapat kunjungan dari orang Palestina rencananya di bulan Ramadan. Insya Allah. Tadi saya sudah WA kembali, kemarin kita minta tanggal 30 Maret kalau nggak salah, kemudian ternyata dijatah dari tanggal 2 sampai tanggal 5 atau apa. Nah, mungkin nanti kita kapan diskusikan, nanti kita acara lagi begitu, pengajian yang mengimami Syekh Palestina salat tarawihnya, kemudian nanti ada pengajian nanti insya Allah. Ini sudah ditawari beberapa kali, dan tadi kemarin saya minta tanggal 30 Maret, kemudian ternyata jadwal di Solo Raya dari tanggal itu. Tadi saya ditanya untuk minta tanggal berapa. Ini kemudian 3 masjid utama, la tushaddur rihal illa bi thalathatin illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid ini. Pertama adalah Masjidi hada, yaitu masjidnya Nabi, itu Masjid Nabawi. Wa Masjidil Haram dan Masjidil Haram. Wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa yang ada di Palestina atau Yerusalem. Ini 3 masjid ini memiliki keutamaan. Kalau penjenengan sholat di Masjidil Haram nilainya sekitar berapa? 100.000. Kalau sholat di Masjid Nabawi nilainya sekitar 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa nilainya 500 dibandingkan dengan sholat di masjid lainnya. Jadi kalau 1 rakaat di Masjidil Haram udah 100.000 rakaat. Jadi mulai mau sing umroh ke sana itu, ini dikonversikan kalau pahalanya itu murah banget intinya begitu itu. Nah, iya betul, murah banget. Umroh mas sekarang kan berapa? 30 juta mahal-mahalnya itu coba sholat di Masjidil Haram berapa kali itu kita? Satu kali sholatnya sudah 100.000. Ya udah sholatnya berapa kali? Nah ini kayaknya 1 kali itu lah, pengen 100.000 juga. Pirang tahun lo kayak iso. Jadi murah, jadi makanya kita tetap kepengen ke sana. Dan ke sana niat dongo. Dongo kalau Gusti Allah biar bisa melaksanakan haji dan umroh insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu Bapak Ibu, sudah 1 jam setengah lebih baik. Sudah terasa. Mohon maaf ini pengajiannya harusnya biasanya ramai begitu ya, tapi ini kita
sengaja seperti ini biar apa namanya ilmunya juga langsung masuk begitu, dan bapak ibu tidak perlu mengeluarkan biaya terlalu besar gitu ya, sehingga kita pengajian Isra dan Mi'rajnya dibuat lebih sederhana, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang kita dapatkan. Dan untuk besok sore berarti pengajiannya sementara diganti malam ini, gitu ya, besok malam Jumatnya itu diganti malam ini, gitu ya. Sebenarnya ini masih panjang, ini masih beberapa slide lagi yang saya sampaikan, karena salah satunya itu ya bukti perpindahan kepemimpinan dari yang dipimpin oleh orang-orang kafir Quraisy berarti berpindah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu terjadinya itu Isra Mi'raj itu untuk menunjukkan bahwa nanti akan terjadinya perpindahan kepemimpinan, dan ini momen di Indonesia ini nanti akan terjadinya momen pergantian kepemimpinan yang nanti terjadi pada tanggal 14 Februari. Orang yang sudah memenuhi syarat untuk bisa memilih calonnya masing-masing sesuai dengan hati nuraninya. Ya, kalau bisa silakan dipilih sesuai dengan karena kita umat Islam sesuai dengan syariat umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW memberikan tuntunan bagaimana memilih pemimpin yang benar. Karena kalau kita umat Islam nanti juga nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ajo asal milih, itu ya, karena nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, mungkin itu aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, panjang umur yang manfaat barokah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan rezeki yang halal, yang banyak barokah, dan mudah-mudahan nanti insyaallah kita bisa melaksanakan haji dan umrah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga ke Masjidil Aqsa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah.